Farmakokinetika adalah segala proses yang dilakukan tubuh terhadap obat berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Tubuh kita dapat dianggap sebagai suatu ruangan besar yang terdiri dari beberapa kompartemen yang terpisah oleh membran-membran sel. Sedangkan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat dari dalam tubuh pada hakikatnya berlangsung dengan mekanisme yang sama. Karena proses ini tergantung pada lintasan obat melalui membran tersebut. Membran sel terdiri dari suatu lapisan lipoprotein, lemak, dan protein yang mengandung banyak pori-pori kecil terisi dengan air. Membran dapat ditembus dengan mudah oleh zat-zat tertentu dan sukar dilalui zat-zat yang lain, maka disebut semi permeable. Zat-zat lipofil suka lemak, yang mudah larut dalam lemak dan tanpa muatan listrik umumnya lebih lancar melintasnya dibandingkan dengan zat-zat hidrofil dengan muatan ion. Mekanisme pengangkutan obat untuk melintasi membran sel ada dua cara. Satu, secara pasif, artinya tanpa menggunakan energi. A. Filtrasi melalui pori-pori kecil dari membran, misalnya air dan zat hidrofil. B. Difusi, zat pelarut dalam lapisan lemak dari membran sel, contohnya ion anorganik. 2. Secara aktif, artinya menggunakan energi. Pengangkutan dilakukan dengan mengikat zat hidrofil atau makromolekul atau ion pada enzim pengangkut spesifik. Setelah melalui membran, obat dilepaskan lagi. Cepatnya, penerusan tidak tergantung pada konsentrasi obat. Contohnya, glukosa, asam amino, asam lemak, garam besi, vitamin B1, B2, dan B3. 1. Absorpsi. Proses absorpsi sangat penting dalam menentukan efek obat. Pada umumnya, obat yang tidak diabsorpsi tidak menimbulkan efek, kecuali antasida dan obat yang bekerja lokal. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian obat, misalnya melalui alat cerna, otot rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya. Absorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kelarutan obat, yang kedua kemampuan difusi melintasi sel membran, ketiga konsentrasi obat, keempat sirkulasi pada letak absorpsi, kelima luas permukaan kontak obat, keenam bentuk sediaan obat, yang ketujuh cara pemakaian obat. Lalu ada distribusi. Obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan dan harus melalui membran sel agar tercapai tepat pada efek aksi. Molekul obat yang mudah melintasi membran sel akan mencapai semua cairan tubuh, baik intra maupun ekstrasel. Sedangkan obat yang sulit menembus membran sel, maka penyebarannya umumnya terbatas pada cairan ekstrasel. Kadang-kadang beberapa obat mengalami kumulatif selektif pada beberapa organ dan jaringan tertentu. Karena adanya proses transport aktif, pengikatan dengan zat tertentu atau daya larut yang lebih besar dalam lemak kumulasi, ini digunakan sebagai gudang obat, atau yaitu protein plasma, umumnya albumin, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Selain itu, ada beberapa tempat lain, misalnya tulang, organ tertentu, dan cairan transsel yang dapat berfungsi sebagai gudang untuk beberapa obat tertentu. Distribusi obat, kesusunan saraf pusat dan janin harus menembus sawar khusus, yaitu sawar darah otak dan sawar uri.
Obat yang mudah larut dalam lemak pada umumnya mudah menembusnya. 3. Metabolisme biotransformasi. Tujuan biotransformasi obat adalah pengubahannya yang sedemikian rupa sehingga mudah diekskresi ginjal. Dalam hal ini menjadikannya lebih hidrofil. Pada umumnya, obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom dan di retikulum endoplasma sel hati. Pada proses metabolisme molekul, obat dapat berubah sifat antara lain menjadi lebih polar. Metabolit yang lebih polar ini menjadi tidak larut dalam lemak sehingga mudah diekskresi melalui ginjal. Metabolit obat dapat lebih aktif dari obat asal bioaktivasi, tidak atau berkurang aktif detoksifikasi atau bioinaktivasi atau sama aktivitasnya. Proses metabolisme ini memegang peranan penting dalam mengakhiri efek obat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi metabolisme yaitu yang pertama fungsi hati. Metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat sehingga efek obat menjadi lebih lemah atau lebih kuat dari yang kita harapkan. Yang kedua usia, pada bayi metabolismenya lebih lambat. Yang ketiga faktor genetik atau turunan, ada orang yang memiliki faktor genetik tertentu yang dapat menimbulkan perbedaan khasiat obat pada pasien. Dan yang terakhir, adanya pemakaian obat lain secara bersamaan dapat mempercepat metabolisme atau inhibisi enzim. Ekskresi, pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Di samping ini ada pula beberapa cara lain yaitu sebagai berikut. 1. Kulit bersama keringat. 2. Paru-paru dengan pernapasan keluar terutama berperan pada anestesi umum, anestesi gas atau anestesi terbang. 3. Hati melalui saluran empedu, terutama obat untuk infeksi saluran empedu. 4. Air susu ibu, misalnya alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloid lain. Harus diperhatikan karena dapat menimbulkan efek farmakologi atau toksis pada bayi. 5. Usus, misalnya sulfonamida dan preparat besi. Sekian materi dari